Selamat datang di channel Wingit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wingit. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman bisnis saya waktu saya masih umur 13 tahun. Oke, sebelum melanjutkan ke cerita, alangkah baiknya kalau Anda jangan lupa tinggalin subscribe, like, komen, dan share ya, agar saya semakin semangat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, yaitu pengalaman wingit. Baik, ini adalah sepenggal pengalaman tentang saya waktu saya masih umur 13 tahun. Saat itu jam 6 maghrib, saya di rumah sendiri dan kedua orang tua saya sedang ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya atau saudara saya yang sedang sakit. Dan akhirnya mau gak mau saya di rumah sendiri, dan kamu harus tahu, saat itu sedang mati lampu. Jadi saya di rumah sendiri, mati lampu, dan maghrib. Oke, jadi zaman dulu itu rumah sama kamar mandi itu terpisah ya. Jadi ini rumah, kamar mandinya ada di luar rumah. Untuk mandi harus keluar rumah dulu otomatis. Dan setelah saat itu saya posisi sedang mandi kan. Setelah saya mandi selesai, akhirnya saya masuk rumah dengan keadaan gelap karena nggak ada penerangan karena listrik padam ya. Saya ingin ganti baju. Saya masuk ke kamar mencari baju ganti sambil membawa lilin. Dan pada saat itu saya mendengar ada suara seperti suara burung gagak. Setelah saya cek ke ruang tamu, ternyata nggak ada apa-apa. Dan saya otomatis cari baju lagi kan. Ketika 5 menit saya mencari baju, saya mendengar lagi suara itu. Dan ketika saya mengecek keluar, ternyata saya melihat ada sosok seperti anjing yang lidahnya menjulur dan diseret. Lidahnya tuh panjang banget. Dan sosok itu berjalan di tembok rumah saya di ruang tamu. Spontan dong, saya di situ nggak bisa nangis, nggak bisa teriak, nggak bisa lari, seperti kena sirep. Setelah hampir 1 jam saya berdiri dengan kaku. Akhirnya saya bisa bergerak dan akhirnya saya lari keluar rumah
sambil teriak-teriak manggil nenek saya, karena pada saat itu yang ada di rumah itu cuma nenek saya, dan rumah nenek saya kebetulan nggak jauh-jauh banget dari rumah saya. Ada di belakang rumah saya sekitar jarak 7 langkah kaki nyampe. Dan sampai akhirnya saya di rumah nenek saya ditanya, "Kamu kenapa? Lari-larian, muka pucat seperti dikejar-kejar hantu." Spontan saya jawab, "Saya melihat, Nek, ada makhluk, Nek, seperti anjing. Tapi lidahnya menjulur panjang sekali. Dan makhluk itu berjalan di tembok-tembok ruang tamu rumah saya." Pada akhirnya saya diajakin sama nenek saya untuk melihat itu, menjenguk atau menghampiri makhluk itu. Saya nggak berani, saya hanya berani di belakang nenek saya. Dan di situ nenek saya sambil membawa garam. Setelah sampai di rumah saya, akhirnya nenek saya membaca mantra, lalu berbicara. Dan saya nggak melihat makhluk itu, tapi di situ saya melihat nenek saya sedang bicara, entah apa yang mereka omongin. Setelah berbicara, akhirnya garam tersebut ditebar-tebarin di rumah saya. Sampai pada akhirnya saya kembali lagi ke rumah nenek saya. Sampai sekitar jam 9 orang tua saya pulang. Otomatis kaget kan, ini ada apa? Kok di rumah kok banyak garam di lantai? Otomatis saya cerita seperti cerita saya tadi. Lalu orang tua saya ngomong sama saya, ternyata di rumah saya itu ada satu kayu yang dulu pengambilannya itu dari kuburan. Bayangkan. Dan umurnya tuh udah bertahun-tahun, puluhan tahun, karena rumah itu warisan dari kakek saya, almarhum kakek saya. Seperti itulah ceritanya, cerita mistis dari saya. Dan cerita ini real, bukan hoax. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak channel ini. Akhir kata dari saya, selamat malam buat yang terlihat ataupun yang tak terlihat.